komputer. Mohon izin saya rekam. Jadi di pertemuan terakhir ini saya akan sedikit membahas sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pelajari dan mungkin teman-teman pelajari selama mata kuliah pemrograman komputer. Jadi saya selalu menekankan ke teman-teman ke kelas manapun ya bahwa pemrograman itu bukan hanya tentang sintaks, pemrograman itu bukan hanya tentang nulis kode. Kalau hanya nulis kode semua orang bisa, ya, semua orang bisa ngetik. Hanya nulis kode semua orang bisa. Tapi pemrograman ini adalah tentang bagaimana kalian berpikir secara logis. Nanti mungkin ada soal-soal yang akan saya berikan yang berbeda mungkin dengan apa yang teman-teman jumpai. Misalnya mungkin ada kasus dan kemudian nanti di mini project yang kalian kerjakan juga di situ ada tantangan yang nanti akan saya berikan. Detail untuk mini project nanti saya akan sampaikan di belakang. Intinya pemrograman itu bukan hanya tentang bagaimana kalian ngetik kode, bukan hanya tentang bagaimana menuangkan kode untuk menyelesaikan masalah, tapi juga bagaimana berpikir secara logis. Nah, termasuk yang akan kita pelajari di sini nanti ini adalah tentang bagaimana cara menghandle kalau misalnya ada bug atau ada error. Jadi kalau misalnya di satu kode kita di situ ada bug, ada error, gimana caranya kita menyelesaikan bug tersebut. Nah, tadi judul slide saya adalah bagaimana kita menulis kode yang baik. Jadi sebenarnya materi ini sudah ada di YouTube. Saya share juga di YouTube saya untuk materi tahun lalu kalau nggak salah ketika saya ngajar Prokom untuk materi yang menggunakan C++. Nah, di sini saya ulang lagi buat teman-teman. Siapa tahu nanti ada pertanyaan ya, atau mungkin kalian malas nonton YouTube. Ya, seandainya ini malas nonton, nanti silakan saya upload juga rekaman ini barangkali ke YouTube. Nah, kode yang baik itu apa? Kemarin tadi saya memberikan contoh ke kelas A. Minggu lalu saya berikan satu satu contoh kode di Google Colab. Pertanyaannya saya jawab selesai, saya jelaskan aja ya. Latihan bahasa pemrograman Python. Jadi kemarin saya tantang teman-teman untuk membuat sebuah program yang mungkin ya lebih efisien. Lebih efisien di sini saya sampaikan mungkin dari sisi waktu lebih singkat, kemudian juga dari sisi panjang baris. Ya, panjang baris mungkin lebih pendek. Jadi apakah efisien ya dalam hal ini misalnya seperti ini ya. Apakah efisien itu berarti bahwa kodenya harus lebih pendek? Ya, apakah efisien itu adalah program itu harus cepat? Ya, misalnya untuk Fibonacci. Jadi Fibonacci ini nanti sifatnya eksponensial. Jadi semakin banyak digit yang saya masukkan, maka komputasinya akan semakin lama. Ya, misalnya bilangan prima misalnya. Jadi sampai sekarang orang terus mencari bilangan prima terakhir. Ya, bilangan prima misalnya. Komputer itu punya kemampuan yang meskipun sangat luar biasa, tapi dia juga terbatas untuk mengolah data. Nah, misalnya ini, saya menggunakan algoritma semacam ini. Ya, saya menggunakan 11 pangkat N. Ya, apakah ini adalah kode yang terbaik? Belum tentu. Jadi sebenarnya kode yang baik itu apa? Apakah itu terkait dengan dia bisa menyelesaikan masalah yang sangat kompleks atau bagaimana? Jadi semuanya ya sebenarnya kode yang baik itu ujung-ujungnya adalah fit for purpose. Kode yang baik itu yang menyelesaikan masalah dengan paling efisien, paling baik, dan paling sesuai. Belum tentu software yang cepat itu menyelesaikan masalah dengan efisien. Ya. Belum tentu software yang ditulis dengan baik menyelesaikan masalah dengan efisien. Nah, tetapi ketika kita menulis program dengan Python, nanti ada satu filosofi. Ya, ada beberapa filosofi yang nanti perlu kita pahami, yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi, jangan salah, programming itu selain kita belajar juga tentang matematikanya, kita juga belajar tentang filosofinya. Nah, geodesi belajar filosofi. Nah, emang ngapain kalau kita hanya sekedar nulis doang? Ya kan? Minimal ketika kita nulis kode, kemudian kodenya jelek. Kemarin saya tunjukkan kode ini. Saya punya satu program, kodenya sangat banyak. Ini kami tulis berempat ya. Saya tulis dengan beberapa orang teman. Bersatu, dua, tiga, berenam, sorry. Ya, berenam. Dan isinya sangat kompleks, sangat banyak. Nah, seandainya saya nulis kode yang jelek, dalam tanda kutip jeleknya mungkin misalnya tidak mengikuti aturan ya. Nanti saya sampaikan ada yang namanya PEP 8. Kemudian nama variabelnya sembarangan dan seterusnya ya. Minimal itu akan
menghabiskan waktu kita ya untuk ngoding. Ya, waktunya programmer itu sangat berharga. Dan jelek-jeleknya ya worst case-nya adalah bisa jadi banyak error di situ. Karena apa? Kode yang jelek itu memungkinkan sebuah program itu kemudian untuk ada bug yang tersembunyi. Nanti kita pelajari tentang logic error. Jadi selalu ya always tulis sebuah kode yang baik. Ya, kalian ikuti aturan-aturannya ya selalu kalau bisa, meskipun saya sendiri nggak selalu seperti itu. Ya. Secara bertahap nanti kalian lakukan perbaikan terhadap kode kalian. Ya, always. Nah, kemudian kemarin saya juga menyampaikan kalau minggu ini kita akan membahas mengenai error. Ya, ada 3 macam error yang kita kenal di dunia pemrograman. Errornya ini ada di apapun. Jadi bahasa pemrograman apapun kenal dengan 3 macam error ini. Meskipun nanti mungkin istilahnya sedikit berbeda atau cara menanganinya mungkin agak sedikit berbeda. Di Python misalnya ada runtime error. Ya, runtime error itu kita sebut kalau di Python dengan nama exception. Jadi error-error ini ada di semua bahasa pemrograman. Ya, ada di semua bahasa pemrograman, jenisnya ada. Hanya nanti kita rinci ya syntax errornya nanti apa yang error, runtime error itu nanti exception-nya yang mana, logic error ini yang mana, dan seterusnya. Nah, syntax error itu adalah error ketika kita melanggar aturan penulisan kode program. Contohnya kalau Python ya, kita nulis while kemudian satu kondisi, setelah kondisi itu kemudian harusnya ada titik 2. Ya, titik 2 kemudian bawahnya adalah statementnya. Atau mungkin yang paling simpel kalau Python berarti kita harus menggunakan indentasi. Nah, kalau kita melanggar aturan ini, ya, misalnya while kita nggak pakai titik 2, atau kemudian mungkin ada satu baris scope yang harusnya kita indentasi, ternyata kurang indentasi, kurang satu spasi misalnya, atau terlalu masuk atau bagaimana, maka ini disebut dengan nama syntax error. Nah, syntax error ini yang paling mudah untuk dideteksi. Nanti kita bahas detailnya. Yang kedua nanti ada namanya runtime error. Nah, syntax error itu terjadi pada saat kode mulai di running. Kalau ini bahasa terkompilasi, ya misalnya C++, ya, maka pada saat kompilasi akan terjadi error. Kalau ini bahasa interpretasi kayak Python, ya, Python ini bahasa interpretasi, dia nggak butuh compiler. Ketika Python ini kita jalankan, maka ketika baris kode itu dibaca oleh si interpreter, ya dalam hal ini interpreter Python, maka akan muncul error. Nah, error yang muncul di tahap ini namanya syntax error. Nah, kalau misalnya errornya itu muncul pada saat kita menjalankan program, secara aturan semua tulisan udah kita koreksi, kemudian ketika kita jalankan kok di tengah jalan ada bug, atau istilah kita biasanya kalau kita jalanin main game misalnya ada crash, ya aplikasinya nge-crash, ya laptop saya ngehang, aplikasinya nge-crash dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan nama runtime error. Barangkali ini yang paling sering kita jumpai ketika kita ngoding atau menggunakan sebuah program, ya, program yang ketika berjalan, ya, tengah-tengah dia dijalankan, kemudian ternyata error. Nggak ada error dari sisi sintak, semuanya berjalan begitu saja. Ketika di tengah jalan, tahu-tahu putus. Siapa yang ngalamin? Yang terakhir ada namanya logic error. Jadi logic error ini malah yang paling susah untuk dideteksi. Dan inilah biasanya yang paling sering dijumpai di programmer yang udah pengalaman. Jadi apa itu logic error? Salah logika. Ya, salah logika. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ngoding, misalnya kemudian semuanya lancar, ya programnya lancar, nggak ada error, ya hasilnya tetap keluar, nggak ada error, ya hasilnya tetap ada, tapi hasilnya salah. Gitu. Misalnya kalau itu hitungan matematika, maka hasilnya keliru. Nah, ini dialami juga oleh si Grace Hopper, ya Grace Hopper, si Mbah Grace Hopper ini yang menemukan bug pertama kali di tahun berapa saya lupa. Yang jelas beliau mengoperasikan komputer, salah satu komputer pertama di dunia waktu itu, Mark II ya kalau nggak salah. Mark II ini nama komputer atau nama suite-nya Iron Man, saya lupa. Nah, jadi waktu itu proyek yang dia kerjakan itu terkait dengan Perang Dunia Kedua. Ya, beliau mengkalkulasi sebuah trajektori. Nah, kemudian kok hitungannya berbeda dengan hitungan manual. Ya, hitungan dari komputer kok bisa salah. Maka kemudian dia mendebug istilahnya, ya, mendebugging, ya, mencari si bug, ya, mendebugging, mencari satu persatu bugnya ini, kemudian ketemulah ternyata ada ngengat yang masuk di salah satu komponen mekanis dari si komputer ini. Komputernya gede, ada ngengat yang masuk di salah satu komponen ini. Nah, ini kemudian maka sampai sekarang kegiatan nyari bug itu kita sebut sebagai debugging.
Nah, saya sebenarnya pengen juga nyampaikan mengenai tool-tool yang bisa kita gunakan untuk membantu kita ngoding. Misalnya IDE, kemudian ada GitHub namanya yang nanti mungkin saya wajibkan teman-teman untuk punya, meskipun saya nggak ngajar lagi kalian kayaknya setelah ini. Jadi kalau bisa kalian udah punya halaman profil GitHub, nanti mungkin kalau ada waktu saya tunjukkan saja, dan seterusnya ya. Yang itu memudahkan kalian salah satunya untuk melakukan debugging. IDE misalnya ini, ya VS Code ini kita bisa lacak sebenarnya error di baris ini itu seperti apa, atau mungkin keluaran di baris ini apa itu, sehingga kita bisa cari oh errornya ada di halaman sekian, ada di file ini di urutan sekian. Nah, itulah yang disebut dengan nama debugging. Nah, saya jelaskan lebih detail mengenai tiap error. Yang pertama yang disebut dengan nama syntax error, atau disebut juga dengan nama compile time error atau interpreted time error. Jadi kenapa saya nggak minta teman-teman untuk ngapalin sintaks ya? Saya minta lupakan aja sintaks, karena sintaks itu sangat mudah dikoreksi. Ya, error yang terkait sintaks itu mudah sekali dikoreksi. Siapa yang ngoreksi? Bahkan yang ngoreksi adalah IDE. Saya pernah tunjukkan. Ya, si IDE ini ya ketika kita jalankan si program, maka IDE ini akan mendeteksi, oh ini lo kurang spasi misalnya. Oh ini kurang titik 2 dan seterusnya. Nah, contoh sintaks error adalah yang seperti ini. While true, ya titik 2-nya nggak ada. Ya, jadi kita mungkin sering kadang-kadang lupa atau kita menggunakan beberapa bahasa ya yang pakai JavaScript misalnya ada titik koma di belakang. Python nggak pakai. Jadi mungkin ketukar, bingung. Ya, ini sering juga terjadi. Nah, ini mudah untuk ditemukan dan mudah untuk dikoreksi. Ya, tinggal kita ikuti aja aturan sintaknya seperti apa. Misalnya kurang titik koma ya, skopnya kurang lengkap, kurang tanda kurung atau kurung buka, kurung tutup. Kemudian nama variabelnya salah dan seterusnya. Ini mudah dikoreksi. Nah, cara ngoreksinya gimana atau untuk menghindarinya gimana ya? Jangan buru-buru ngoding. Ya, ngodinglah dengan perencanaan, dengan planning yang baik. Kira-kira apa yang nanti mau saya coding dan seterusnya. Ya, meskipun kalau kalian udah pengalaman ya nggak usah terlalu lama. Ya, jadi salah satu caranya ya gunakan IDE untuk mengoreksi error. Di Python nanti ada program-program yang secara khusus bisa dipakai untuk mengoreksi dan mengecek kode kita. Ya, ada nanti misalnya namanya flag, ya, ada nanti namanya black, ada namanya blue, ya, dan seterusnya. Ya, ada flag 8 dan seterusnya. Ada aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk membantu kita menulis kode dengan baik. Ya, contohnya seperti kode saya ini ada flag-nya. Ya. Saya install flag di sini sehingga kalau misalnya ada error, ya nanti saya akan ditunjukkan errornya. Misalnya ini, saya kelebihan satu di sini. Saya nggak sengaja mencet tab di sini. Nah, dia ngasih tanda errornya. Ada errornya di sini. Trailing white space. Ya, flag 8. Nah, inilah gunanya dari jadi layar saya kelihatan kan ya. Inilah gunanya dari kita menggunakan IDE. Ya, kita jadi tahu errornya di mana. Nah, error yang kedua ada yang disebut dengan nama runtime error, atau kalau di Python kita kenal namanya adalah exception. Ya, exception. Jadi ketika sintak error itu kita koreksi, ya seluruhnya mungkin sudah benar. Tetapi ada satu titik di mana ketika program itu dijalankan, kemudian akan muncul error. Contohnya apa? Pembagian dengan 0. Nah, di Python ini gampang dicari. Ya. Jadi error semacam ini misalnya kita nulis seperti ini ya, print 1/0. Ya, print 1/0. Mungkin angka 1 di sini kalian baca dari input pengguna, angka 0 ini membaca dari input pengguna, angka X dan Y misalnya. Nah, suatu ketika si user kemudian masukkan Y-nya sama dengan 0. Ya, Y-nya sama dengan 0. Maka kompilasi nggak ada masalah, interpretasi program nggak ada masalah, kode kalian semuanya benar. Ya, nggak ada yang error. Ya, titik 2-nya ada, ya spasinya lengkap dan seterusnya. Tapi begitu user masukin angka 0, ya maka akan terjadi error. Nah, inilah yang disebut dengan nama runtime error, ya. Atau kita sering sebut istilahnya programnya nge-crash. Ya. Ini yang namanya runtime error. Programnya nge-crash, programnya nge-hang, dan seterusnya. Yang ini diakibatkan oleh banyak hal. Ya, salah satunya yang paling sering mungkin semacam ini ya. Pembagian karena kita bagi dengan angka 0. Ya. Kemudian kita operasikan data dengan tipe data yang tidak kompatibel. Ya, nanti muncul error incompatible type kalau di type error kalau di Python. Kemudian variabel yang mungkin belum ada, variabelnya belum ada tapi udah kalian akses. Misalnya untuk bahasa yang sifatnya prosedural dan lain sebagainya. Jadi ini error-error yang ada di bahasa pemrograman. Untuk menghindarinya, nah selalu programmer itu selalu merencanakan ke depan. Jadi kalian udah harus tahu bahwa kalau misalnya kalian buat sebuah program pembagian,
ada kemungkinan nanti user akan masukkan angka 0. Ya. Ada kemungkinan user akan masukkan angka 0 atau mungkin negatif atau pecahan dan lain sebagainya. Nah, sebelum user masukkan data, kalian perlu lakukan sanitasi istilahnya. Ya. Sanitize. Kalian sanitasi input pengguna. User masukin sesuatu, sebelum user masukin, kalian cek dulu. Kalau dia masukin angka 0, berarti muncul peringatan. Ya, seperti ini. Try accept. Nanti kita bahas try accept setelah ini. Print 0, ya. Maka akan muncul you can divide by 0. Jadi ketika user masukkan 0, muncul peringatan. Anda nggak bisa masukkan angka 0. Nah, inilah cara untuk menghindari error. Ya. Cara untuk menghindari error, untuk mengcapture error atau menangani error di apa namanya program-program yang sekarang kita lihat ya dimanapun ya, ketika kalian input form atau kalian memasukkan misalnya nomor HP, kalian masukkan angka, usia dan lain sebagainya. Ya, di situ mungkin ada cek password misalnya, password yang Anda masukkan tidak sesuai. Nah, ini adalah salah satu cara programmer untuk mengontrol agar nanti tidak terjadi runtime error. Ya, selalu rencanakan ke depan. Ya, rencanakan kalau misalnya nanti ada sesuatu yang akan menyebabkan program error, kalian harus bisa melihat di awal. Kemudian yang ketiga adalah logic error. Inilah kesulitan atau tantangan yang paling susah buat programmer. Ya, error yang nggak kedeteksi. Tadi saya nanyakan ke kelas A. Ini error yang di sini apa errornya? Kira-kira errornya seperti apa? Ada yang tahu di kelas ini? Silakan, ada yang bisa deteksi. Gak ada yang tahu? Itu I-nya bakal dibagi dua dulu. Ya, jadi errornya apa? Error. Ya, makasih. Ya, benar. Jadi error di sini, ya error di sini ini terkait dengan logika. Kita sebenarnya pengen nulis apa? Kita sebenarnya pengen nulis apa? Apakah kita pengen X plus Y? Misalnya ini angka 10, ya kemudian ini angka 5 misalnya. Alah, ini angka 10, ini angka 5. Nah, yang pengen kita dapat itu apa sih sebenarnya? Oh, ternyata kita pengen agar 10 dijumlahkan dulu dengan angka 5, kemudian dibagi 2. Rata kan? Ya, rata kedua angka. Dijumlahkan dulu baru dibagi 2. Nah, tetapi kalau misalnya kita buat kodenya semacam ini, ya, apakah ada error? Nggak ada error. Ya. Ketika kita jalankan programnya, maka nggak ada sintak error. Sintaknya semuanya udah benar. Apakah ada runtime error? Nggak ada runtime error. Ya. Nggak ada runtime error. Ketika saya jalankan, program akan tetap jalan dan akan keluar hasil. Ya. Saya masukkan 10 dan 5, ya, saya masukkan 10 dan 5 akan keluar hasil. Tapi apa hasilnya salah? Ya, kalau saya masukkan 10 dan 5 bukan rata yang saya dapat, ya kan? Tapi 10 plus 5 per 2. Hasilnya salah. Nah, inilah logic error. Error yang paling susah dideteksi. Tahu-tahu ada kesalahan aja. Misalnya kita bikin software akuntansi ya, atau software perhitungan apa, ternyata hasil hitungannya keliru. Ya, hasil hitungannya keliru. Nah, padahal kayaknya semuanya udah benar. Ternyata yang kurang apa? Kita kurang nambahkan kurung buka dan kurung tutup. Prioritas urutan pengerjaan di sebuah program. Nah, ini susah sekali dideteksi. Ya. Programnya jalan normal, tapi hasilnya kok nggak sesuai seperti yang dijumpai oleh si Mbah Grasshopper tadi. Nah, contoh-contohnya adalah kalau misalnya kita menggunakan variabel yang salah. Hati-hati di Python. Python itu tipe datanya tipe assignment-nya adalah duck typing. Ya. Kita bisa berikan variabel yang berbeda-beda, nilai yang berbeda-beda untuk satu variabel, ya, X misalnya sama-sama X, ternyata yang satu diisi string, yang satu diisi dengan integer, itu bisa aja. Ya, hati-hati. Off by one ini misalnya kalau misalnya kita menggunakan range, ya, kita menggunakan iterasi dengan menggunakan range, ternyata iterasinya nggak pernah tercapai, dia nggak pernah selesai, selalu jalan ya sampai akhir. Nah, kemudian ada namanya wrong scoping, ya, scope-nya salah, kita menggunakan for dan lain sebagainya karena Python hanya menggunakan indentasi. Hati-hati kalau nanti kalian salah mengecek indentasinya. Kemudian operator boolean yang salah, urutan operator yang salah, dan seterusnya. Nah, cara menghindarinya gimana? Ya kita debug satu persatu variabelnya.
Kemudian di sini ada satu yang perlu saya garis bawahi, ada namanya refactoring. Jadi ngoding itu kadang-kadang nggak cuma sekali jalan. Ya, kita ngoding kemudian kita nemukan algoritma lain yang lebih baik, ya, yang lebih sesuai, atau kira-kira ada potensi masalah di algoritma yang saya pakai ini. Maka kita tulis ulang ya kode kita dengan hasil yang kurang lebih sama ya, tapi kita susun ulang kodenya lebih rapi ya sesuai dengan aturan dan seterusnya. Contohnya yang ada di sini. Nah, ini saya menggunakan perpangkatan dengan angka 11. Ya, apakah ada potensi error? Ada. Ya, nanti ketika angka n-nya semakin besar ya, 11 pangkat n, maka ini akan sangat membebani komputasi. Saya kira kemarin ada jawaban yang lebih baik ya, dan saya setuju ya lebih baik karena ini menghindari menggunakan angka 11. Kalau ini hanya trik saja untuk menampilkan angka bilangan Pascal dalam urutan yang kecil. Kalau angkanya semakin besar, maka program akan terbebani. Nah, itu ini mana ya? Ya, jadi refactoring itu adalah kita menulis ulang kode kita ya, merapikan kode kita, kita sesuaikan dengan tadi purpose kita menulis programnya seperti apa. Nah, kalau di Python ya, khusus untuk exception, ini ada beberapa, dan sebenarnya ada sebagian juga yang syntax error yang juga masuk di sini. Ya, contohnya ada zero division, ada floating point, ada overflow error, dan seterusnya. Ya, di sini ada daftar yang sangat panjang, nanti kalian cek di dokumentasi resminya. Contohnya mungkin yang kalian sering jumpai di sini, ini adalah misalnya index error. Ya, kalau kalian pakai list, kemudian indeksnya nggak dapat. Ya, indeksnya di luar dari list yang kalian miliki. Ya, kemudian key error, ya misalnya kalian membuat sebuah dictionary, key value-nya, ya key-nya ternyata nggak ada di dictionary itu, mungkin salah ketik atau yang lain. Ya, kemudian ada type error, kalau kita mengoperasikan operasi dengan lebih dari satu data dan ternyata tipe datanya berbeda dan nggak kompatibel. Ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah exception di Python, error-error yang muncul ketika kita melakukan pemrograman, kemudian ya biasanya ini kita sebut dengan nama runtime error. Ya, ketika kodenya dijalankan, kemudian tengah jalan ada error. Nah, Python menyediakan semua ini dengan tujuan apa? Kita bisa mengenali error ini dengan mudah dan menyelesaikan error-error ini dengan mudah. Ya, salah satu yang bagi saya ya pribadi bahasa yang sangat ramah programmer itu adalah Python. Jadi kita bisa tahu errornya apa dan kita bisa dengan mudah untuk mengkoreksinya. Ini ada di salah satunya bahasa level tinggi, ya, bahasa yang paling dekat dengan bahasa manusia yaitu bahasa Python. Nah, di Python ada beberapa cara untuk handle error. Ya, ada misalnya pakai assert, ya, assertion. Kemudian yang paling sering kita jumpai adalah menggunakan try dan except ini. Jadi apa gunanya try dan except ini? Ya, error itu nggak bisa kita hindari. Ya. Error nggak bisa kita hindari. Pasti akan ada error ya. Apalagi tadi kalau kita berurusan dengan user. Ya. Jangan asumsikan user pasti paham dengan program kita. Ya. Asumsikan user nggak paham. Asumsikan user nggak paham. Jadi kalian bikin software yang semudah mungkin GUI-nya, ya, antar mukanya. Nanti ini juga di tugas akhir kalian, kalau misalnya kalian ada pembuatan program yang melibatkan masukan pengguna, ya maka kalian harus tahu kapan kalian mengontrol masukan pengguna dan seterusnya. Ya, jadi error nggak bisa kita hindari. Error belum tentu sama dengan bug. Kalau bug tadi mungkin, kalau syntax error mungkin jarang kita sebut sebagai bug. Nah, cara mengatasi error di Python, ya misalnya kita bisa pakai ini. Ada namanya try, kemudian except, kemudian else, dan finally. Contohnya udah kalian lihat sebenarnya di sini. Ya, ini jelas-jelas ada error. Ya, try print 0. Nah, except ini baru akan muncul ketika terjadi try di scope-nya terjadi error di scope-nya si try ini. Jadi except ini belum tentu dipanggil. Nah, urutannya seperti ini. Ya, try, ya, jalankan kode ini. Jadi ketika kita menggunakan try, maka kode ini pasti dijalankan. Nah, except ini baru akan muncul ketika terjadi exception atau terjadi error. Tadi kan exception nama lainnya runtime error kalau di Python. Jadi try, ya, jalankan kodenya. Kemudian except, ya, terjadi error. Maka kalau ada error di sini, error itu kemudian akan diperangkap, ya, dan kita jalankan kode ini. Contohnya apa? Contohnya tadi pembagian dengan 0. Maka kita udah siap-siap, user nanti mungkin masukin angka 0, maka saya bikin peringatan, ya, Anda memasukkan angka 0. Nah, ini adalah try dan except. Kemudian else itu kalau akan dijalankan ketika tidak ada error. Jadi try ini jalan dulu,
Kemudian kalau nggak ada error, maka else yang akan di running. Terakhir, yang selalu di running adalah finally. Finally ini selalu dijalankan. Apapun hasil dari except maupun else. Apakah nanti ada error atau enggak, finally tetap dipanggil. Nah, contohnya ini, misalnya kita tadi membuat sebuah fungsi atau function untuk melakukan pembagian antara bilangan X dan Y. Nah, X dan Y misalnya dari input pengguna. Nah, try, ya ini akan selalu dijalankan. Result ini selalu akan dijalankan. Nah, sehingga kita kalkulasi dulu X per Y. Seandainya ya terjadi error, user masukin angka 0, ya di mana Y-nya ini adalah 0, maka akan kita panggil accept sesuai dengan kode eksepsinya. Jadi accept itu bisa sifatnya umum, bisa accept titik 2, ya, atau accept kode errornya, tadi yang kita lihat di sini. Nah, sini juga ada error-errornya. Nah, kode errornya apa? Maka ini secara khusus akan memerangkap error zero division error ini. Ada pembagian dengan 0 di sini. Sehingga kalau ini Y-nya 0, maka print ini akan dicetak. Kalau Y-nya bukan 0, ya bukan pembagian dengan 0, maka Y-nya nggak akan, print ini nggak akan dipanggil, tapi malah manggil yang hasilnya. Jadi program ini jalan ketika Y-nya bukan 0. Programnya masuk, Y-nya bukan 0, maka ini yang dipanggil hasilnya. Kemudian variable result dari atas tadi dipanggil di sini. Dan ini selalu dicetak selesai. Nah, paham ya? Nah, itulah alur bagaimana kita memerangkap error di Python. Jadi tadi ada beberapa macam cara ya kita menghandle error. Error nggak bisa kita hindari, tapi kita bisa perangkap error tersebut, kemudian kita lakukan sesuatu terhadap error itu. Nah, di sini barangkali sudah saya sampaikan di YouTube. Nanti silakan kalian yang minat silakan dibaca saja. Tapi ada beberapa prinsip yang sebenarnya pengen saya bahas dan diskusikan dengan teman-teman ya. Saya kira ini juga untuk masukan seandainya nanti kalian benar-benar terjun ke dunia ngoding, dan saya nggak akan heran kalau kalian nanti lulus kemudian kerjanya ngoding semua, karena bidang ilmu kita sekarang ada di sana. Ya, beberapa prinsip yang nanti saya kira akan membantu teman-teman. Ya, silakan diingat. Yang pertama adalah Murphy's Law. Ya, kalau yang suka nonton film apa yang ada Murphy's Law, hukum Murphy, Gravity, saya lupa. Ya, Murphy's Law hukumnya bunyinya gini ya, when something can go wrong, it will. Ya, hukum pesimis. Kalau ada satu potensi masalah ke depan, ya maka itu akan terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Kita menangani masalah tersebut ya kan. Sebuah program ya ketika kita ngoding, kita harus bisa mempersiapkan bahwa program ini nanti akan mengalami worst case skenario. Ya, ada hal-hal jelek yang nanti akan dimasukkan oleh user misalnya. Barangkali ada user yang nanti melakukan SQL injection. Namanya SQL injection itu ada form ya, kemudian si hacker itu memasukkan kode-kode tertentu sehingga dia bisa masuk ke dalam basis data. Nah, ketika error ini bisa terjadi, maka itu akan terjadi. Maka itu akan terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan langkah-langkah yang kita tahu untuk bisa mengatasi itu. When something can go wrong, it will. Ya. Jadi buat daftar ya, biasanya nanti di mata kuliah SIG berbasis web kalian akan belajar tentang SDLC ya, Software Development Life Cycle. Geodesi itu juga belajar mengenai software development, bahwa nanti ada yang namanya user requirement analysis. Kalian ngecek user itu butuhnya apa saja. Oh, ternyata user butuh ini. Saya butuh peta yang bisa menampilkan ini, atau butuh program yang bisa motret di lapangan di bidang tanah atau persil. Saya barusan presentasi itu dibantu Mas Andi. Ya, jadi kita punya list ya bahwa program-program apa saja yang kemungkinan-kemungkinan apa saja yang nanti akan berakibat buruk ke depan. Ini juga berlaku untuk mencari pasangan. Ya, jadi a good programmer is someone who always look both ways before crossing a one-way street. Jalannya satu arah, tapi kalian lihatnya dua arah, kiri dan kanan. Mbok siapa tahu ada yang nyasar ya kemudian nabrak. Ini adalah programmer yang baik. Nah, saya pernah cerita ya minggu lalu, kayaknya saya skip aja ini. Jadi programmer zaman dulu ini kurang merencanakan bahwa tahun itu harusnya nggak disimpan dengan 2 digit doang. Ya, tahun harusnya disimpan dengan 4 digit ya. Mungkin bagi kalian sekarang nggak ada masalah, tapi zaman dulu penyimpanan atau memori komputer itu nggak sebaik sekarang itu, sehingga membuat program itu harus efisien mungkin. Ya, termasuk untuk tahun ya udah 2 digit aja. Nah, ternyata efeknya adalah ketika tanggal 1 Januari 2000 ya, semua tahunnya mundur ke tahun 1900. Nah, ini Y2K. Ya, prinsip kedua adalah keep it simple smarty. Ya, KISS aslinya sih singkatannya bukan ini ya, tapi saya ganti. Ya, everything should be made as simple as possible, but no simpler.
Apa maksudnya? Jadi kita harus singkat ya sebuah program itu seringkas mungkin menggunakan algoritma yang paling simpel. Nah, tapi tidak lebih simpel. Tidak lebih simpel itu maksudnya apa? Ketika kita paksakan dia lebih simpel, maka dia akan melanggar aturan yang lain. Misalnya aturan bahwa programnya nanti harus bisa dibaca dengan mudah. Nah, jangan. Jadi ada batasan untuk yang kita sebut dengan nama simple. Ya. Kalau ada lebih dari satu cara untuk menyelesaikan satu masalah, maka ambil cara itu. Ya. Ambil cara itu. Nah, ada istilahnya Occam's Razor. Kenapa namanya razor? Karena dia memotong ya, logika-logika yang nggak masuk akal. Kalau misalnya contohnya di sini, kenapa pohonnya jatuh? Misalnya, ada dua sebab. Yang pertama karena ada angin kencang, pohonnya jatuh. Yang kedua karena ada meteor. Ya. Meteornya kena pohonnya, kemudian meteornya mana? Meteornya hilang karena ditabrak oleh meteor kedua. Nah, mana yang kita ambil? Ya, penjelasan yang pertama yang lebih simpel. Hubungannya apa sama ngoding? Nanti ketika kalian ngoding, kalian jumpai logic error seperti tadi. Kalian akan lebih mudah memahami bagaimana cara mencari error kalau kalian paham ini. Ya, Occam's Razor. Jadi when there are two explanation, ya always choose the simpler one. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menulis kode yang simple, yang less, yang tidak terlalu banyak ditulis. Dan ini adalah salah satu prinsip dari Python. Jadi Python itu salah satunya adalah bagaimana kita menulis kode dengan singkat dan ringkas. Nah, prinsip yang ketiga adalah do not reinvent the wheel. Ya, do not reinvent the wheel. Kalau ada orang lain yang sudah membuatkan program untuk kita, ngapain kita bikin baru? Ya, kita ambil saja programnya dia. Apakah ini melanggar aturan? Enggak juga. Ya. Nanti kalian mungkin akan belajar mengenai lisensi di mata kuliah lain. Ya. Lisensi software. Boleh-boleh saja kita menggunakan softwarenya orang selama itu sesuai dengan lisensinya. Ya, kita pakai, ya itu lebih baik daripada kita membangun sendiri. Ya. Daripada kita mikir ulang membangun sebuah software yang misalnya dipakai untuk mendigitasi persil misalnya, maka mending kita pakai yang sudah ada, kita masukkan ke program kita. Ya. Nah, prinsip ini juga berlaku ya untuk teman-teman kalau nanti ngerjain kuis. Ya, there's nothing new under the sun. Semua soal yang saya tulis di situ bisa kalian googling dan ada jawabannya di internet. Jadi kalian mungkin bisa selesai dalam 10 menit dan dapat 100. Ya. There's nothing new under the sun. Ya, semua program yang pernah ditulis itu pasti udah pernah ditulis oleh orang. Cuma kita aja yang belum tahu. Nah, saya skip ini. Ini maksud dari reinvent the wheel. Nanti kalian nonton saja di YouTube-nya. Do not reinvent the wheel. Oke, prinsip yang keempat adalah SOC, separation of concern. Jangan kumpulkan semua program jadi satu. Ya, kita pisah-pisah sesuai dengan bagian-bagiannya. Istilahnya adalah divide and conquer. Contohnya ini. Jadi Python ini bahasa modular. Ya, kita pisah-pisah bahasa Python itu ke dalam modul-modul. Nah, program yang saya buat, misalnya saya bagi-bagi. Oh, bagian ini ngurusi tab untuk pemetaan APBN. Ya, ini untuk penggambaran dana, ini untuk partisipatif. Bisa nggak ini semuanya saya jadikan satu kode aja, satu baris, gitu kan? Ya bisa aja. Ya. Kenapa nggak? Ya bisa aja. Tapi akibatnya kalau saya jadikan satu, itu akan tidak sesuai dengan prinsip ini, separation of concern. Ya. Kita bagi-bagi fungsi sesuai dengan kegunaannya. Sehingga kemudian apa? Si modul itu bisa kita gunakan ulang untuk di tempat yang lain dan program kita mudah untuk dibaca. Nah, contohnya ini saya pernah cerita ini, nanti kalian juga bisa nonton di YouTube, cerita tentang assembly line. Ya, jadi Ford Motor Company itu salah satu penemu yang cukup prominent dulu. Ya, kenapa? Karena bukan berarti mereka menemukan mobil baru, enggak. Ya, mereka justru yang mereka temukan adalah bagaimana memproduksi mobil dengan cepat. Jadi zaman dulu bikin mobil itu satu orang mengerjakan semuanya dari awal sampai akhir. Ya. Bikin bannya, masang ininya, masang itunya, masang lampu, ya, kemudian kelistrikannya, sampai kemudian jadi mobil. Satu orang bikin satu mobil. Nah, Ford punya ide gimana kalau ini kita bikin assembly line. Ya, jadi ada ban berjalan. Ada ban berjalan. Satu orang cukup fokus bikin satu tugas saja, ya. Satu orang cukup masang bannya saja. Ya, lama-kelamaan dengan assembly line ini, si orang itu jadi ahli sekali masang ban. Ya. Nah, dengan demikian apa? Dia bekerja lebih cepat, ya. Sehingga overall, ya, produksi juga semakin meningkat. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita bisa membuat sebuah program yang program itu jadi spesialis di bidangnya masing-masing, ya. Dia menyelesaikan masalah di situ akan dengan lebih cepat. Nah, ini salah satu contoh bagaimana menerapkan separation of function.
Yang kelima adalah do not repeat yourself. Maksudnya apa? Kalau kalian nulis kode, besar kemungkinan bahwa mungkin ketika nanti kalian menulis kode lagi, kalian akan baca kode kalian sendiri. Nah, kalau kode kalian nggak bisa dibaca, maka kalian sendiri bingung. Saya kemarin maksudnya apa ini? I have no idea. Saya kemarin nulis apa sih ini, saya nggak ngerti. Ya, maka kalian akan mengulangi apa yang kalian pikirkan di sebelumnya. Do not repeat yourself. Try. Jadi tulis sebuah program yang variabel name-nya bisa dikenali dengan mudah. Ya, misalnya kalau kalian nyimpen data Polygon, ya berarti kasih nama Polygon misalnya. Kalian berikan komentar, ya komen. Kemudian self-explanatory. Kalian buat kode yang bisa mudah untuk dijelaskan. Kemarin saya punya satu contoh di latihan ini juga. Ya, saya punya ini ya, 2 contoh yang saya berikan di sini. Nah, kira-kira baris ini ya, dengan baris yang ini, mana yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami? Jelas yang bawah. Ya. If is intense int and bla 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 dibandingkan dengan yang ini. If not all bla bla bla. Kayaknya ini keren gitu kan, panjang semuanya jadi satu. Tapi untuk kita baca sendiri kita bingung. All itu maksudnya apa? Ya, saya harus googling lagi. All itu maksudnya apa? Ya. Ini maksudnya bahwa kadang-kadang kode yang mungkin lebih ringkas, ya, itu belum tentu lebih efisien atau lebih baik. Nah, sehingga ikuti aturan untuk penulisan ya, atau istilahnya style guide atau developer guide ya, untuk penulisan sebuah kode. Kenapa? Ya katanya si Mbah ini ya, orang yang bikin kita belajar Python ya, Guido von Rossum, penemu Python, atau istilahnya dia BDFL, Benevolent Dictator for Life. Dia yang menentukan apa yang boleh dan nggak boleh masuk ke Python. Dia bilang ini, kode itu lebih sering dibaca daripada kalau kita tulis. Ya, kita lebih sering baca kode daripada nulis kode. Nulis kode gampang, kopas malah sering, ya kan? Tapi kita baca kode itu hampir tiap hari kalau kalian ngoding, ya kan? Kalian ngoding, kalian baca kode. Maka ketika kalian ngoding, kalian pasti baca kode. Nah, sehingga buatlah sebuah kode yang gampang dibaca. Ya. Selalu ikuti konvensi ya kalau ada. Nah, di Python ada namanya PEP8. Saya tunjukkan apa itu PEP8. Nah, ini namanya PEP8. Nah, namanya adalah Style Guide for Python. Nah, apa maksudnya? Jadi ada di sini misalnya indentasi. Ada yang boleh, ada yang salah. Ada yang boleh, ada yang salah. Apa yang boleh? Ketika kalian buat sebuah fungsi yang panjang, ya misalnya, maka indentasinya ngikut di sini. Di bagian pertama ketika kodenya ditulis, bukan di sini. Kok kayaknya sepele ya? Apakah ini ngaruh ke kode? Enggak sih. Ya, ketika dijalankan dia akan tetap jalan. Nah, tapi apa gunanya kita mengikuti style guide yang ada di PEP8 ini? Ya, ini akan memudahkan kode kalian dibaca oleh kalian sendiri dan juga oleh orang lain. Dan ini hanya satu contoh. Nanti ada juga misalnya tentang bagaimana kalian menulis blok komen. Mana yang boleh, yang mana yang enggak boleh. Mana yang disarankan, mana yang enggak. Nama variabel misalnya ya. Nama variabel boleh misalnya single lowercase dengan underscore, ya camel case misalnya, mixed case dan seterusnya. Jadi ada aturan-aturan yang tidak resmi. Ya, sebenarnya ini nggak resmi. Ya, sorry, ini resmi ya, tapi tidak wajib. Ya. Resmi tapi tidak wajib. Istilahnya style guide. Ya. Resmi tapi tidak wajib untuk menulis aturan di Python. Dan nanti ketika kalian terlibat misalnya ngoding di QGIS, ya nanti kalian akan kenal dengan QGIS. Ngoding semacam itu, ya kalau bisa kalian sudah paham atau minimal sudah membaca ya bagaimana apa yang dimaksud dengan PEP8 ini. Nah, inilah yang saya maksud dengan filosofi bahasa Python. Python itu ada filosofinya. Ya, kita bukan hanya sekedar nulis kode, tapi juga membuat sebuah karya seni. Nah, Python juga terkenal dengan Zen of Python. Inilah Zen of Python. Ya, saya tunjukkan di mana tempatnya. Oh, ini jawaban soal saya ini. Ya, jadi Zen of Python itu seperti ini. Saya manggil Python, ya, import this. Nah, inilah Zen of Python. Apa maksudnya Zen of Python? Ini adalah prinsip-prinsip dasar untuk penulisan sebuah kode di Python. Beautiful is better than ugly. Jadi kalau kita nulis kode, kemudian nama variabelnya panjang banget dan susah dibaca, maka itu masuk ke ugly. Nah, cari nama variabel yang mudah dibaca, beautiful. Ya, eksplisit itu lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang implisit. Dan seterusnya, banyak sekali. Ya, dan ini sebenarnya jujur aja saya juga belajar banyak ngoding ya dari memahami ini Zen of Python-nya Tim Peters. Katanya sih dibikin oleh Tim Peters.
Nah, penjelasannya ada di sini ya. Salah satunya ya, salah satu interpretasi dari Zen of Python, ada banyak interpretasi. Maka kalian coba baca misalnya di sini read ability counts ya, bahwa Python itu sangat menjunjung tinggi kode yang bisa dibaca, bukan hanya ditulis tapi dibaca. Nah, contohnya ini ya, ini juga sudah saya jelaskan di YouTube. Saya singkat aja. Ada satu kode yang ketika ditulis gunanya adalah untuk apa? Untuk membuat ini cumulative daily average. Ini kode ditulis untuk sebuah bank. Seperti ini. Dan ada penambahan, ada perubahan, kemudian kodenya ditulis semacam ini. Ternyata semua kode ini bisa disingkat hanya dengan sebuah for. Ya, kode yang sepanjang ini bisa disingkat dengan menggunakan dua buah for yang nested. Ya. Jadi ya, cukup berapa baris. Ini lebih mudah dipahami, ya lebih mudah ditulis, dan lebih mudah untuk dijalankan oleh si program daripada kode yang sepanjang ini. Nah, yang keenam adalah yakni, ya ini juga saya sering melakukan ngoding, kemudian kok kayaknya ada yang kurang, saya tambah-tambah, ternyata saya nggak perlu. Ya, fit for purpose, ya sesuaikan kode dengan kebutuhan. Maka kalau ada yang kode yang udah nggak kepakai lagi, hapus, buang, hapus, ya jangan disimpan, buang, atau minimal di komentar. Tadi di kode saya kalian juga lihat ada komen-komen. Nah, refactor, ya kalian perbaiki lagi kodenya sesering mungkin. Nah, kemudian saya kira itu ya prinsip yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada 3 yang biasanya saya pakai pegangan untuk ketika ngoding. Yang pertama adalah generality. Generality ini adalah seperti yang tadi ya, hukum Murphy. Kalian buat sebuah program yang seumum mungkin, tetapi tidak sangat umum, tidak sangat detail. Ya. Seumum mungkin, mengantisipasi semua kemungkinan. Ya, general ya, bisa dipakai untuk sesuatu yang misalnya kalian gunakan untuk lebih dari satu keperluan general. Simplicity ya simple, prinsip case. Kemudian modularity ya separation of concern. Ya. Kalian bagi menjadi modul-modul yang kecil. Nah, 3 ini yang sering kalian jumpai juga di banyak artikel yang membahas mengenai golden rule of programming, aturan emas untuk pemrograman. Ya, saya kira itu. Sisa waktunya tinggal 10 menit. Setelah ini kalian silakan langsung buka Elok, kemudian langsung kerjakan kuisnya. Saya jawab dulu 2 pertanyaan ini. Ya. Algoritma untuk kelas powerisan itu bagaimana? Sebenarnya algoritmanya simpel aja. Kayaknya ini udah pernah saya tanyakan ya. Algoritma untuk kelas powerisan itu adalah ketika kita punya kelas. Kelas itu kan mendefinisikan kerangka ya. Kerangka dari sebuah program, dari sebuah objek itu apa saja. Dia punya metode, dia punya atribut. Nah, ketika kita wariskan, ya, ya. Saya punya anak misalnya, anak saya punya sifat-sifat saya, gitu. Ada metode yang sama, ya, metodenya sama. Jadi metodenya bisa saya panggil di parent, bisa saya panggil di anak. Tetapi yang bedanya adalah yang saya panggil di parent itu berlaku untuk parent, yang saya panggil di anak itu berlaku untuk si anak. Ya. Hanya metode yang mendefinisikan sifatnya si dia. Nah, apakah pewarisan kemudian bisa punya sifat yang berbeda? Ya bisa saja. Anak bisa punya sifat yang berbeda dengan orang tua. Persis sama seperti itu. Jadi OOP itu memandang segala sesuatu yang ada di kode itu sebagai sebuah objek. Ya. Objek yang kemudian kita berikan sifat, kita berikan atribut, dan lain sebagainya yang kita manipulasi sifat-sifat itu. Oke ya. Apakah bisa script Python kita ubah menjadi exe agar bisa digunakan seperti software biasanya? Bagaimana sekilas caranya? Kemarin saya sudah sampaikan mengenai tkinter. Jadi tkinter ini hanya salah satu istilahnya adalah antarmuka GUI ya, untuk Python. Exe itu hanya salah satu ini aja ya. Exe itu adalah salah satu ekstensi yang hanya dipakai di Windows. Kalau kalian pakai Mac ya beda, pakainya apa? DWG. Ya. Kalau di Linux nanti juga beda, mungkin pakai DEB, ya, Debian atau yang lain. Nah, kenapa kita perlu mengubah? Ya, jadi Python itu bukan bahasa compiler. Ketika kita jalankan Python, ya dia interpreter, ya hanya dari .py. Tapi apakah bisa? Jawabannya bisa. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengkonversi, gampangannya, kode Python menjadi sebuah program antarmuka, misalnya di Windows. Nanti kalian akan kenalan dengan yang namanya PyQt. PyQt, istilahnya Qt. Ya, PyQt ini adalah cross-platform GUI toolkit sebagai Python plugin. Apa maksudnya cross-platform? Artinya kita bisa bikin antarmuka, ya, antarmuka Qt ini ke dalam Windows atau ke Mac atau ke Linux dan lain sebagainya. Jadi
dibuka aja ya tutorial mengenai PyKitty ya, bikinnya juga dengan Python. Nah ini saya juga pakai PyKitty ya, QGIS itu pakai PyKitty, ini QGIS namanya. Ya antarmukanya ini kan di Windows ya, dan ini Excel ya. Jadi kita bisa jalankan di Windows antarmuka yang menggunakan jendela. Jendela ini juga saya desain di Qt di sini. Ini jendelanya. Jadi antarmukanya itu bisa kita terapkan untuk platform apapun, untuk OS macam-macam. Ya, sebenarnya keuntungan Linux itu adalah karena dia bahasa interpretasi. Ya, dia bisa dijalankan di platform apapun tanpa perlu kita bingung dengan kompilasi kode, karena kompilasi kode itu adalah kita menerjemahkan kode ke dalam bahasa mesin. Ya, dalam bahasa mesin. Padahal belum tentu si mesin ngerti dengan bahasa tersebut. Ya. Ada selain PyQt ada lagi yang lain ya, ada namanya PySite kalau nggak salah. Ya, ada PySite, kemudian ada macam-macam ya. Jadi ada banyak modul yang misalnya kalian mau bikin antarmuka, mau bikin software Windows bisa. Nah, Python sendiri kalau dikompilasi nanti jadinya ini PyC, namanya PYC, dan PYC ini kemudian bisa di compile menjadi Excel. Ada beberapa aplikasi, contohnya ini Py to Excel. Tapi ya saya nggak sarankan pakai Py to Excel dan lain-lain. Ya. Saya lebih suka kalau kalian bikin antarmukanya di Qt, di PyQt atau di PySite. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, sisa waktunya 5 menit. Silakan dibuka di Elok. Silakan yang mau absen. Kemudian kalian siap-siap nanti pas jam 2 dia akan kebuka. Iya, jam 2 ya. Kelas B ya. Pas jam 2 nanti dia akan kebuka, kemudian silakan kalian kerjakan, waktunya 30 menit. Dan nanti saya nggak perlu tungguin, setelah ini saya tutup aja. Silakan kalian kerjakan, sekali lagi open Google ya, open book, silakan. Selesai kuis nanti nilai akan langsung muncul. Oke, saya kira itu cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah untuk siang hari ini, dan juga berarti kuliah saya di semester ini dan juga seterusnya saya kayaknya nggak ngajar kalian lagi ya. Maka mohon maaf kalau selama saya ngajar ada kekurangan. Nanti detail mengenai mini project dan juga mengenai mekanisme OAS dan responsi akan saya sampaikan di sesi praktikum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan cukup ya. Ada yang masih nggak bisa absen? Iya, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.